Pernahkah kamu tiba-tiba merasa rindu yang begitu kuat kepada seseorang tanpa alasan yang jelas? Menurut teori resonansi, ini bukan sekedar perasaan biasa. Bisa jadi dia di sana sedang memikirkanmu atau merindukanmu. Mungkin kamu gak akan percaya, terlebih belum ada bukti ilmiah yang bisa menjelaskan ini. Namun mengenai teori resonansi, banyak sumber termasuk penelitian di berbagai bidang mengklaim bahwa teori ini benar-benar bekerja di kehidupan sehari-hari. Tapi di video ini, kita tidak akan membahas teori resonansi, melainkan membahas terkait hukum resonansi yang bekerja dalam hubungan percintaan. Menurut hukum resonansi pikiran, ketika kamu tiba-tiba teringat seseorang atau merindukan seseorang, besar kemungkinan kamu sedang menangkap energi dari orang tersebut. Dia mungkin sedang merindukan dan memikirkanmu, sehingga tanpa sadar perasaan itu mengalir dan dapat dirasakan olehmu. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa poin yang harus kamu pahami. 1. Apa itu teori resonansi? Teori resonansi menjelaskan bahwa setiap pikiran dan emosi manusia memiliki frekuensi energi tertentu. Ketika dua orang memiliki keterikatan emosional yang kuat, pikiran mereka bisa saling terhubung melalui getaran energi ini. Inilah alasannya kenapa terkadang kita bisa tiba-tiba memikirkan seseorang, dan tak lama kemudian dia menghubungi kita, seolah-olah ada sinyal tak kasat mata yang menghubungkan kita dengan mereka. 2. Apakah rindu bisa dirasakan secara energi? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa otak manusia memiliki kemampuan untuk merespon energi emosional orang lain, terutama jika ada keterikatan yang kuat. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang memiliki hubungan emosional yang mendalam, seperti orang tua dan anak, pasangan, sahabat, atau dua orang yang saling mencintai dalam diam. Ketika kamu merindukan seseorang, otakmu akan menghasilkan gelombang pikiran yang sangat kuat. Gelombang ini meskipun tidak terlihat, tapi dapat memancarkan energi tertentu ke alam semesta. Orang yang menjadi objek rindu ini bisa saja tanpa sadar menangkap energi tersebut, yang kemudian tercermin dalam perasaan mereka. Selain itu, ada fenomena psikologis yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin, yang berperan dalam menangkap emosi dan perilaku orang lain. Ketika seseorang memikirkan orang lain dengan penuh emosi, otaknya bisa menciptakan resonansi yang serupa dengan kondisi emosional orang yang dirindukan. Jika hubungan mereka cukup dekat, maka ada kemungkinan perasaan itu bisa dirasakan secara timbal balik. Sedangkan dalam dunia metafisika, banyak yang percaya bahwa setiap emosi manusia memancarkan frekuensi tertentu. Jika dua orang memiliki ikatan yang kuat, frekuensi energi mereka bisa saling terhubung, meskipun mereka berada di tempat yang berbeda. Ini sebabnya mengapa kamu tiba-tiba merasa rindu atau mengalami perubahan emosi secara drastis, seperti gelisah, bahagia, atau perasaan hangat di hati. Tidak cukup sampai di sana, beberapa eksperimen dalam bidang telepati juga menunjukkan bahwa pikiran manusia bisa saling berkomunikasi tanpa kata-kata. Dalam beberapa kasus, orang melaporkan bahwa mereka bisa merasakan jika seseorang yang dekat dengan mereka sedang mengalami sesuatu, bahkan tanpa ada komunikasi langsung. Ini mendukung gagasan bahwa perasaan rindu bisa saja tidak hanya sepihak, melainkan hasil dari koneksi energi antara dua individu. Secara ilmiah, meskipun belum ada bukti konkret yang bisa menjelaskan fenomena ini sepenuhnya, banyak pengalaman pribadi yang membuktikan bahwa rindu memang bisa tersampaikan secara energi. Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya jika kamu pernah tiba-tiba merindukan seseorang tanpa alasan yang jelas, bisa jadi itu bukan sekedar kebetulan. Mungkin saja dia di sana juga sedang memikirkanmu. 3. Bukti teori resonansi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kasus, orang-orang melaporkan bahwa mereka bisa merasakan jika seseorang yang dekat dengan mereka sedang mengalami sesuatu. Misalnya, seorang ibu seringkali memiliki intuisi yang kuat ketika anaknya dalam bahaya, meskipun mereka berada di tempat yang berjauhan. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam hubungan percintaan atau persahabatan yang erat. Selain itu, ada pengalaman di mana seseorang mendengar lagu tertentu yang mengingatkannya pada seseorang, hanya untuk mengetahui bahwa orang tersebut juga sedang merindukannya pada saat yang sama.
Ini bisa terjadi karena otak kita memiliki cara unik untuk menangkap isyarat emosional dari orang lain, bahkan tanpa interaksi langsung. Bukti lainnya datang dari penelitian tentang synchronicity, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh psikolog yang bernama Carl Jung. Synchronicity adalah peristiwa yang tampaknya kebetulan tetapi memiliki makna yang mendalam. Jika kamu sering mengalami situasi di mana kamu memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba bertemu dengannya atau menerima pesan darinya, ini bisa menjadi tanda bahwa ada koneksi energi yang sedang terjadi. Beberapa orang juga percaya bahwa ikatan emosional bisa bertahan meskipun seseorang sudah tidak lagi hadir secara fisik. Pernahkah kamu merasa seperti seseorang hadir di sekitarmu meskipun dia tidak ada? Atau mungkin kamu tiba-tiba merasakan kehangatan dan kenyamanan saat memikirkan seseorang? Ini adalah bukti nyata bahwa pikiran dan emosi kita mungkin memiliki jangkauan yang lebih luas daripada yang kita sadari. Dengan banyaknya pengalaman seperti ini, sulit untuk menganggapnya sebagai kebetulan semata. Bisa jadi, saat kamu tiba-tiba merindukan seseorang, ada energi yang menghubungkan kalian berdua, dan mungkin dia juga sedang memikirkanmu pada saat yang sama. 4. Cara mengetahui jika dia juga memikirkanmu. Seringkali kita bertanya-tanya, apakah rindu yang kita rasakan juga dirasakan oleh orang yang kita pikirkan? Meskipun tidak ada cara pasti untuk mengetahuinya, namun ada beberapa tanda yang bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang juga sedang memikirkanmu. Tanda yang ke-1, mimpi tentang dia. Jika kamu sering memimpikan seseorang tanpa alasan jelas, bisa jadi itu bukan sekedar kebetulan. Dalam kepercayaan spiritual, mimpi dianggap sebagai cara alam bawah sadar untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jika seseorang memikirkanmu dengan intens, pikirannya bisa masuk ke alam bawah sadarmu, hingga terbawa ke alam mimpi. Tanda yang kedua, perubahan emosi secara mendadak. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa sedih, bahagia, atau gelisah tanpa alasan jelas? Bisa jadi itu adalah perasaan yang dipancarkan oleh seseorang yang sedang memikirkanmu. Dalam hubungan yang memiliki keterikatan emosional yang kuat, emosi bisa menular secara energi, meskipun tanpa ada komunikasi langsung. Tanda ketiga, sering melihat namanya atau sesuatu yang mengingatkanmu padanya. Jika kamu terus-menerus menemukan namanya, melihat tempat yang sering kalian kunjungi, atau mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya, ini bisa menjadi tanda bahwa ada energi yang menghubungkan kalian. Kalian mungkin memiliki hubungan yang mendalam, seperti twin flame dan soulmate, atau bahkan kalian sudah lama saling mencintai dalam diam. Tanda keempat, telepati emosional. Salah satu tanda paling kuat bahwa seseorang juga memikirkanmu adalah ketika kalian mengalami momen telepati sederhana. Misalnya, kamu ingin menghubunginya tetapi tiba-tiba dia lebih dulu menghubungimu, atau kamu sedang memikirkan sesuatu tentangnya, lalu tanpa disengaja dia membahas hal yang sama. Fenomena ini sering disebut sebagai mind connection atau koneksi pikiran. Jika kamu mengalami beberapa tanda tadi, ada kemungkinan bahwa dia juga sedang memikirkanmu. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang bisa menjelaskannya secara pasti, pengalaman seperti ini seringkali terasa begitu nyata, sehingga sulit untuk dianggap sekedar kebetulan. 5. Apa yang harus kamu lakukan jika merasakannya? Jika kamu sering merasakan tanda-tanda bahwa seseorang sedang memikirkanmu atau merindukanmu, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk memahami dan meresponnya dengan lebih baik. Pertama, cobalah untuk lebih peka terhadap intuisi dan perasaanmu sendiri. Jika kamu sering merindukan seseorang secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas, mungkin itu adalah tanda bahwa ada energi yang sedang menghubungkan kalian. Cobalah untuk merenung sejenak. Apakah ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara kalian, atau ada pesan emosional yang ingin disampaikan oleh alam bawah sadarmu? Kedua, jika kamu merasa nyaman dan hubungan kalian masih baik, tidak ada salahnya untuk menghubungi orang tersebut. Kadang, sebuah pesan sederhana saja bisa menjadi awal dari percakapan yang lebih panjang. Tidak heran, orang yang kita pikirkan juga merasakan hal yang sama, tetapi ragu untuk mengambil langkah pertama. Ketiga, gunakan momen ini untuk memahami perasaanmu sendiri. Apakah kamu masih memiliki keterikatan emosional dengan orang ini atau tidak? Terkadang,
Perasaan rindu bukan berarti kita harus kembali, tetapi lebih kepada proses menerima dan memahami emosi yang ada dalam diri kita. Keempat, jika kamu percaya pada energi dan resonansi pikiran, kamu bisa mencoba mengirimkan energi positif ke orang tersebut. Beberapa orang melakukannya dengan cara meditasi atau doa. Meskipun tidak ada cara pasti untuk mengetahui apakah pesan energi ini benar-benar sampai, namun banyak yang merasa lebih tenang setelah melakukannya. Terakhir, jika perasaan ini terus-menerus datang dan membuatmu sulit fokus, cobalah untuk mengalihkan perhatian dengan hal-hal positif. Sibukkan diri dengan hobi, pekerjaan, atau aktivitas yang membuatmu bahagia. Jika memang ada takdir yang menghubungkan kalian, maka suatu saat kalian akan bertemu atau menemukan jawaban atas perasaan yang kamu alami. Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kamu mengelola perasaan dan energi yang muncul. Jangan biarkan perasaan rindu menghambatmu, tetapi gunakan sebagai kesempatan untuk lebih memahami diri sendiri dan hubungan yang kamu miliki dengan orang lain. 6. Kesimpulan. Apakah teori resonansi itu nyata? Teori resonansi tentang rindu dan pikiran memang menarik untuk dibahas. Meskipun belum sepenuhnya terbukti secara ilmiah, namun banyak pengalaman nyata yang mendukungnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami momen-momen yang terasa lebih dari sekedar kebetulan, seperti tiba-tiba merindukan seseorang, lalu mendapati bahwa orang tersebut juga memikirkan kita. Dari perspektif psikologi, fenomena ini bisa dijelaskan dengan keterikatan emosional, mirror neurons, dan pola pikir bawah sadar yang saling terhubung. Sementara dalam kepercayaan spiritual dan metafisika, resonansi energi dianggap sebagai cara alam semesta menghubungkan dua individu yang memiliki ikatan batin yang kuat. Apapun penjelasan yang paling masuk akal bagimu, satu hal yang pasti, perasaan rindu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Jika kamu tiba-tiba memikirkan seseorang, bisa jadi itu adalah tanda bahwa ada energi emosional yang masih menghubungkan kalian. Jadi, apakah teori resonansi itu nyata? Jawabannya mungkin berbeda untuk setiap orang, tergantung pada keyakinan dan pengalaman pribadi. Yang jelas, hubungan manusia jauh lebih kompleks, dan ada banyak hal yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan oleh sains. Jika kamu pernah mengalami momen di mana seseorang yang kamu pikirkan tiba-tiba menghubungimu, atau jika kamu sering merasa terhubung dengan seseorang tanpa komunikasi langsung, maka bisa jadi teori ini benar adanya. Pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kita memahami dan mengelola perasaan kita sendiri, serta menghargai hubungan emosional yang kita miliki dengan orang lain.